juga nggak perlu blok ataupun unfollow media sosialnya. Bersikap biasa aja lah, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Karena apa? Di balik bahagia kalian itu ada mantan yang begitu menyesal. Jadi kalian nggak perlu sedih-sedih, nggak perlu repot-repot untuk unfollow dan Hello guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang subscribe channel saya, terima kasih. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share, Cici. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini saya akan memberikan sebuah inspirasi ya, tips cara untuk membuat mantan itu menyesal, cara elegan dan juga bikin dia itu galau. Gimana sih caranya? Let's go, jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya Cici Anggia. Sebelum kita lanjut, bagaimana sih tipsnya? Kita perlu tahu ya, mantan itu sebenarnya siapa sih? Dan apa sih, kenapa dia itu sampai memiliki sebuah titel dengan mantan? Ya, seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita, memberikan cinta, kasih sayang, akan tetapi masa aktifnya sudah habis, sehingga jadilah yang namanya mantan. Putus hubungan bisa jadi salah satu fase yang sangat menyebalkan dan sangat-sangat membangkongkan ya dalam hidup kita ya, sangat membangkongkan sekali. Dimana kita itu harus melawan diri kita sendiri, melawan rasa sedih yang dulunya dimana kita itu pernah bermimpi-mimpi tentang masa depan. Kita bahas tentang masa depan kita itu kelak seperti apa sih, akan tetapi karena suatu hal ini harus berhenti sampai di situ saja. Jangan berlarut-larut ya. Ini nih caranya biar bisa bikin kalian move on dan bikin mantan kalian itu menyesal udah ninggalin kalian. Gimana caranya? Jangan pernah mengupdate status galau kalian ya. Lakukanlah aktivitas seperti biasanya dan anggap saja tidak terjadi apa-apa. Hindarilah untuk mengupdate status galau dan sedih kalian di media sosial ataupun di story-story lainnya ya. Karena itu bisa membuat mantan kalian itu merasa bangga karena sudah merusak hati Anda. Iya, itu akan membuat dia itu merasa bangga karena dia sudah berhasil merusak hari-hari Anda. Jadi lakukanlah aktivitas seperti biasanya dan anggap saja tidak terjadi apa-apa. Putus cinta itu wajar sayang. Yang tidak wajar itu putus tapi masih cinta. Itu nggak wajar. Iya, sikap kalian yang begitu elegan, berkelas, dimana kalian bersikap biasa aja, tetap tenang, santai, nggak terjadi apa-apa. Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng, kuis santai sayang, I love you. Itu bisa menjadi tamparan keras mantan kalian ya. Dia tuh merasa nih orang udah kue putusin, udah kue sakitin, tapi hari-harinya kenapa dia nggak galau ya? Kenapa dia nggak sedih kehilangan saya? Bahkan dia itu lebih menikmati hidupnya. Itu bisa membuat dia itu merasa tertampar dengan sendirinya. Sebenarnya selama ini gue dianggap ada nggak sih? Sebenarnya selama ini dia tuh cinta nggak sih sama aku? Tips selanjutnya adalah Anda harus lebih fokus kepada karir dan juga prestasi yang begitu gemilang agar Anda itu bisa menunjukkan bahwa Anda mampu tanpa dia. Iya, tips ini begitu ampuh ya ketika Anda itu marah atau mungkin jengkel dan saat ini Anda sedang frustasi. Lampiaskanlah rasa frustasi dan jengkel Anda ini ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin dengan Anda lebih fokus dengan dunia karir atau mungkin lebih fokus dengan apa yang membuat Anda itu bahagia dan senang, atau mungkin ke hal-hal yang lebih positif. Karena apa? Biasanya ketika seseorang itu lagi frustasi, dia itu melampiaskan ke hal-hal yang lebih positif atau mungkin fokus dengan karir dan pekerjaan. Ini akan membuat Anda itu memiliki energi yang lebih energik dan juga memiliki energi ataupun aura-aura yang lebih positif lagi, dimana Anda tidak akan pernah sadar bahwa Anda itu ternyata bisa dan Anda itu lebih dari yang Anda pikirkan selama ini. Oh, ternyata aku itu mempunyai kapasitas yang tak terduga dan gak nyangka kalau aku itu memiliki atau mungkin mampu melakukan ini.
Ya, motivasi ini dilakukan agar kita itu bisa sadar akan kapasitas diri kita dan juga bisa menjadi sebuah talak ya untuk mantan kita bahwa ternyata kita mampu tanpa dia. Tips selanjutnya adalah lakukan hal-hal yang selama ini dilarang atau mungkin disepelekan oleh dia. Mungkin selama ini ketika Anda berpacaran, adakah hal-hal yang mungkin dilarang atau mungkin disepelekan oleh dia? Nah, di situ kalian tunjukkan bahwa kalian mampu dan kalian bisa agar dia itu ngerasa kecewa ya, dan dia itu merasa sakit yang tidak berdarah. Iya, tekunilah hal-hal itu dan tunjukkan bahwa kalian itu bisa. Misal mungkin Anda itu bercita-cita ingin menjadi seorang YouTuber, tapi Anda itu mungkin di situ disepelekan dan mungkin selama ini dia mengatakan nggak mungkin, kamu nggak mungkin bisa sesukses itu, dan itu hanya pencapaian yang konyol atau mungkin itu hanya sekedar ekspektasimu yang terlalu berlebih. Nah, di situ Anda fokus untuk menjadi seperti cita-cita yang Anda inginkan dan Anda impikan. Ya, tunjukkanlah bahwa hobi Anda itu bisa membuahkan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa mendapatkan cuan dalam hidup Anda, bisa mengubah hidup Anda dan mengubah nasib Anda. Atau mungkin dia selama ini menyepelekan kinerjamu. Nah, di situ Anda bisa menunjukkan bahwa Anda itu bisa melakukan di luar ekspektasinya, bahkan Anda bisa lebih dari Anda saat ini tanpa dia. Itu bisa membuat mantan Anda menyesal. Tips selanjutnya untuk membuat mantan Anda menyesal adalah makeover diri Anda sendiri dan berpenampilanlah lebih dari yang kemarin, atau mungkin Anda mengupgrade diri Anda ya dengan penampilan yang begitu menarik. Ya, kini saatnya Anda merubah diri Anda. Mungkin bisa membeli baju baru, makeover ya, atau mungkin pergi ke salon, memanjakan diri sendiri, dan juga membeli sesuatu yang mungkin selama ini Anda inginkan, atau mungkin merubah warna rambut Anda, atau mungkin bisa juga dengan merubah model rambut Anda. Itu bisa membuat dia itu begitu menyesal karena penampilan Anda itu sekarang lebih menarik daripada yang kemarin. Selain bisa lebih rileks, Anda juga bisa memanjakan diri Anda sendiri dan memberikan reward untuk diri Anda sendiri bahwa Anda itu begitu berharga dan Anda itu begitu menarik dan begitu unik. Tips selanjutnya untuk membuat mantan Anda menyesal adalah Anda selalu positive thinking dan bahagia setiap harinya ya. Iya, Anda harus lebih bahagia setelah putus dari dia. Ya, itu adalah kunci di mana Anda bisa membuat mantan Anda menyesal. Ya, di balik Anda yang begitu bahagia, di balik Anda yang begitu positive thinking dan menikmati hari-hari Anda itu tanpa dia, setelah putus dari dia, itu bisa membuat dia itu sangat menyesal sekali. Kenapa dia memutuskannya? Karena apa? Ternyata Anda jauh lebih bahagia dan Anda itu bisa tanpa dia itu begitu sangat lebih bahagia. Jadilah seseorang yang lebih positif dari sebelumnya dan tunjukkanlah bahwa Anda itu jauh lebih bahagia dari kemarin, bahkan tanpa dia. Tips selanjutnya untuk membuat mantan Anda menyesal adalah perluas relasi pertemanan Anda dan tunjukkan bahwa Anda sangat menikmati hidup Anda. Meski pahit, susah, dan sedih, itu bisa membuat mantan Anda sangat begitu menyesal. Ingat ya sayang, putus cinta bukan akhir dari segalanya, akan tetapi itu adalah suatu kebebasan atau mungkin sesuatu anugerah yang sungguh luar biasa ya, dimana Anda bisa menikmati dengan mungkin berbagai kalangan, bisa bercanda dan Anda merasa begitu bebas di situ tanpa Anda harus menjaga hati. Ya, ini saatnya Anda melebarkan sayap dan memperluas relasi pertemanan Anda. Ya, dengan bertemu orang-orang baru mungkin akan membuat Anda lebih berpengalaman dan juga lebih bahagia ya. Perbanyaklah berteman dengan orang baru dan lakukan hal yang selama ini kamu lakukan itu takut, atau mungkin takut untuk kamu melakukannya karena selama ini ada hati yang harus kamu jaga ya. Ada perasaan yang harus kamu jaga. Cara berikutnya membuat mantan menyesal adalah Anda mencari cinta baru yang lebih dari dia. Mungkin lebih style, lebih penampilan lebih menarik, lebih kaya, atau mungkin pokoknya lebih positif dari mantan kalian. Itu bisa membuat mantan kalian itu menyesal telah meninggalkan Anda.
Ya, ketika Anda itu memiliki pasangan yang lebih dari mantan Anda, mungkin lebih ganteng, lebih kaya, lebih style, lebih romantis, membuat dia itu merasa sadar bahwa dia itu sebenarnya tidak sempurna dan dia tidak pernah bersyukur telah memiliki Anda. Jadi di dalam hatinya itu sakitnya yang tidak berdarah ya. Iya, itu bisa membuat dia itu menyesal telah meninggalkan Anda. Akan tetapi sekarang Anda jauh lebih bahagia dan Anda bersanding dengan orang yang membahagiakan Anda, bahkan jauh lebih mencintai dan lebih menyayangi Anda. Itulah tadi tips ya, cara membuat mantan Anda menyesal telah meninggalkan Anda. Bekerjalah di tempat-tempat yang bergengsi. Ya, sebenarnya ketika cewek ini menjadi seseorang pribadi yang lebih jauh lebih menarik, lebih bergengsi, itu dalam hati mantan itu sebenarnya kecewa. Walaupun sebenarnya kelihatannya dia begitu kagum, tapi hatinya sebenarnya kecewa. Karena apa? Dia sudah melepaskan dan sudah kehilangan Anda. Bagaimana dia tidak kecewa? Bagaimana dia tidak kagum? Dia itu sebenarnya masih sayang, tapi tidak mau menunjukkan rasa sayangnya. Yang ada hanyalah menyesal. Karena mungkin pacar barunya sekarang itu masih susah bekerja, ataupun dia sendiri itu masih kesulitan mencari pekerjaan. Jadi bekerja di tempat bergengsi bisa membuat Anda itu membuat mantan Anda itu menyesal dengan sendirinya tanpa Anda harus menyakiti dia. Kalian juga nggak perlu blok ataupun unfollow media sosialnya. Bersikap biasa aja lah, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Karena apa? Di balik bahagia kalian itu ada mantan yang begitu menyesal. Jadi kalian nggak perlu sedih-sedih, nggak perlu repot-repot untuk unfollow dan menunjukkan kesedihan kalian. Ketika kalian itu merasa bahagia, dia itu juga akan tersakiti dengan sendirinya. Kalian sadar gak sih ketika kalian itu nge-unfollow atau ngeblok akun media sosialnya, itu malah bikin dia itu ngerasa kalian itu benci sama dia dan dia itu sukses sudah buat hidup kalian itu sengsara. Jadi biarkan saja, jangan pernah nge-unblock ataupun nge-unfollow media sosialnya ya. Dan jangan lupa untuk tidak memberikan atau mungkin kalian mengupdate status galau kalian ya. Jika kalian ingin menghindari media sosial, cukup dengan berpuasa ya beberapa hari. Mungkin kalian bersemedi dulu untuk tidak melihat media sosial. Jadi itu lebih baik daripada kalian tuh unfollow atau mungkin ngeblok akun media sosialnya. Tips selanjutnya, memang sih putus cinta itu memang rasanya itu kayak dunia ini mau kiamat ya. Akan tetapi kalian gak perlu cerita ke seluruh dunia ataupun di media sosial kalian kalau kalian ini lagi patah hati. Putus cinta itu memang gak enak rasanya. Akan tetapi kalian gak perlu bercerita ke seluruh dunia. Cukup dengan orang-orang terdekat kalian yang mungkin terpercaya ya. Jadi lebih baik Anda tidak untuk curhat di media sosial. Dan dunia tidak perlu tahu rasa sedih yang kalian alami saat ini. Dunia hanya tahu dan boleh tahu kebahagiaan Anda. Rasa sedih dan frustasi memang sih sebenarnya itu bisa menjebak kita ingin bercerita di media sosial. Akan tetapi jangan pernah melakukan hal seperti itu ya. Memang kalau memang saat ini kalian sedang dalam kondisi lagi putus cinta. Dan pastikan Anda hanya bercerita kepada orang terdekat yang bisa menjaga rahasia Anda ya. Dan pastikan juga ini cerita sedih Anda tidak sampai di telinga mantan ya. Iya, biarkanlah mantanmu tahu bahwa saat ini Anda sangat menikmati apapun takdir Anda dan Anda sangat bahagia dan menikmati hidup Anda ya. Iya, tunjukkanlah bahwa Anda sangat menikmati hidup Anda tanpa kehadirannya. Ingat ya sayang, putus cinta itu nggak sakit. Yang sakit itu putus tapi masih cinta. Gimana? Itu tadi tips dari saya untuk membuat mantan Anda menyesal. Ingat ya sayang, konsepnya kamu itu sebenarnya nggak kehilangan dia, kamu cuma kehilangan notifikasi chat doang. Jadi mulai dari sekarang move on ya. Semakin Anda susah untuk move on, itu akan membuat Anda itu semakin terpuruk. Jadi mulai dari sekarang belajar move on ya. Dan belajar bahwa Anda itu harus sadar bahwa dalam kehidupan ini semuanya itu hanyalah titipan. Kita harus bisa mandiri secara finansial agar kita itu tidak kecewa begitu mendalam dan juga tidak merasakan sebuah kehilangan. Jika kalian merasa memiliki, kalian akan gila.
Dan Anda harus tahu ya, kenapa Anda itu dipisahkan dari seseorang yang mungkin Anda cintai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan jodoh terbaik untuk Anda. Kenapa Anda diberikan rasa sakit? Karena agar Anda kelak bisa bersyukur dan Anda bertemu dengan orang yang tepat, yang lebih menghargai, menghormati, bahkan menjadikan Anda wanita seutuhnya, atau mungkin Anda itu laki-laki seutuhnya. Ibarat kata Anda adalah pasangan seutuhnya dan milik dia hanya satu-satunya. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan pengalaman, memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan edukasi, dan juga menjadikan kita generasi yang jauh lebih semangat lagi di masa depan. Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng, kui santai sayang, I love you. Bye bye, see you.